Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini sangat penting. Oleh karena itu, kalian harus bersemangat untuk bisa memahaminya, karena selain berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, juga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran IPA dan yang lainnya. Adapun kompetensi dasar pada bilangan berpangkat dan bentuk akar, yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Materi yang tercakup pada bilangan berpangkat bulat yaitu yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0 dan berpangkat bulat negatif, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami bilangan berpangkat bulat, yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, yang ketiga, menyederhanakan operasi hitung pada bilangan berpangkat, dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat serta sifat. Kita mulai yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Pemangkatan suatu bilangan dengan pangkat bilangan bulat positif dapat diperoleh dengan perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Misalnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Sehingga untuk sebarang A pangkat N dengan N bilangan bulat positif berlaku, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor atau N kali. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat bulat positif disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu bilangan berpangkat 0 dan berpangkat bulat negatif. Untuk memahami bilangan berpangkat 0 dan berpangkat bulat negatif, perhatikan dua tabel berikut. Yang pertama, bilangan berpangkat dengan basis 10. Sudah kita pelajari pada bagian yang pertama tadi bahwa bilangan berpangkat bulat positif diperoleh dengan mengalihkan berulang bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Sehingga untuk bilangan 10 pangkat 4 dapat kita hitung dengan mengalihkan 10 kali 10 kali 10 kali 10, sehingga hasilnya adalah 10.000. Bilangan 10 pangkat 3 diperoleh dengan mengalihkan 10 kali 10 kali 10, sehingga hasilnya adalah 1000. Begitu juga untuk 10 pangkat 2, hasilnya 100, 10 pangkat 1 hasilnya 10. Kita perhatikan pada bilangan berpangkat dengan basis 10, apabila pangkatnya berkurang 1, maka hasil pangkatnya
dapat diperoleh dengan cara membagi 10. Misalnya, 10 pangkat 4 ke 10 pangkat 3. Pangkatnya berkurang 1. Hasil dari 10 pangkat 3 dapat diperoleh dari hasil 10 pangkat 4 dibagi 10, yaitu 10.000 dibagi 10, maka hasilnya adalah 1.000. Begitu juga untuk 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 hasilnya 100. 100 ini dapat diperoleh dengan membagi 1.000 oleh 10, sehingga hasilnya menjadi 100. Dan seterusnya, untuk 10 pangkat 1, hasilnya 10 dapat diperoleh dari 100 dibagi 10. Sehingga untuk menentukan hasil dari 10 pangkat 0, apabila kita belum mengetahuinya, maka dapat kita peroleh dengan membagi hasil 10 pangkat 1 oleh 10, yaitu 10 dibagi 10. Maka hasil dari 10 pangkat 0 adalah 1. Begitupun untuk 10 pangkat negatif 1 akan diperoleh dengan membagi hasil dari 10 pangkat 0 oleh 10, yaitu 1 dibagi 10, maka hasilnya 1 per 10. Seterusnya, untuk 10 pangkat negatif 2, 1 per 10 dibagi 10, hasilnya 1 per 100. Untuk 10 pangkat negatif 3, hasilnya 1 per 1000. Untuk 10 pangkat negatif 4, hasilnya 1 per 10.000, dan seterusnya. Itu untuk bilangan berpangkat dengan basis 10. Kita perhatikan lagi untuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Jika pada bilangan berpangkat dengan basis 10, apabila pangkatnya berkurang 1, maka hasilnya bisa diperoleh dengan membagi 10, maka kita perhatikan untuk bilangan berpangkat dengan basis 2. 2 pangkat 4 kita peroleh dengan menghitung 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu hasilnya 16. 2 pangkat 3 diperoleh dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4, dan 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kalau kita perhatikan pada bilangan berpangkat dengan basis 2, apabila pangkatnya berkurang 1, maka hasilnya dapat diperoleh dengan membagi 2. Misalnya 2 pangkat 4 ke 2 pangkat 3, pangkatnya berkurang 1, maka hasil dari 2 pangkat 3 dapat diperoleh dari hasil 2 pangkat 4 dibagi 2, yaitu 16 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 8. Begitu seterusnya, sehingga kita pun dapat menentukan untuk nilai dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 diperoleh dari hasil 2 pangkat 1 dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Hasil dari 2 pangkat negatif 1 adalah hasil dari 2 pangkat 0 dibagi 2, 1 dibagi 2, maka hasilnya 1 per 2. 2 pangkat negatif 2 diperoleh dari 1 per 2 dibagi 2, yaitu 1 per 4. 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1 per 8, dan 2 pangkat negatif 4 hasilnya 1 per 16, dan seterusnya. Dari 2 tabel tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, untuk bilangan berpangkat 0. Kita lihat tadi bahwa 10 pangkat 0 hasilnya 1, dan 2 pangkat 0 pun hasilnya 1. Hal tersebut juga berlaku untuk bilangan pokok yang lain, misalnya 3 pangkat 0, negatif 5 pangkat 0, 1 per 2 pangkat 0, hasilnya akan selalu 1. Ada pengecualiannya, yaitu untuk 0 pangkat 0, hasilnya tidak terdefinisi. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk sebarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Kesimpulan yang kedua, untuk bilangan berpangkat bulat negatif. 10 pangkat negatif 1 dapat kita
Kita lihat tadi hasilnya adalah 1/10. Apabila dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, maka menjadi 1/10 pangkat 1. Untuk hasil 10 pangkat negatif 2 adalah 1/100. Apabila ditulis dalam bilangan berpangkat, menjadi 1/10 pangkat 2. Hasil dari 10 pangkat negatif 3 adalah 1/1000. Ditulis dalam bilangan berpangkat menjadi 1/10 pangkat 3. Untuk bilangan berbasis 2, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Atau 1/2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4. Atau 1/2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8 atau 1/2 pangkat 3. Sehingga diperoleh A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Tentu saja syaratnya A tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka akan diperoleh bilangan pecahan dengan penyebut 0. Hasilnya tidak terdefinisi. Bilangan berpangkat 0 dan berpangkat bulat negatif disebut bilangan pangkat tak sebenarnya karena tidak dapat dinyatakan menjadi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk A dan B bilangan real berlaku 1. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kita perhatikan basisnya harus sama. Contohnya 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 tambah 2, yaitu 5 pangkat 5. Sekali lagi basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Apabila bilangan pokoknya berbeda, maka tidak berlaku sifat yang pertama. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Ini pun basisnya harus sama. Contohnya 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 2. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 3 pangkat 10. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 5 dipangkatkan 6 sama dengan 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Contoh lainnya, sederhanakan. Yang pertama, A kuadrat B kali AB kuadrat. Perlu diingat sifat yang pertama. Apabila basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. A kuadrat B kali AB kuadrat. Untuk A, pangkat yang pertama adalah 2. Pangkat A yang kedua adalah 1. Sehingga karena perkalian, maka hasilnya menjadi A pangkat 2 tambah 1. Untuk B, yang pertama pangkatnya 1, B yang kedua pangkatnya 3.
Karena perkalian, maka hasilnya B pangkat 1 tambah 3. Sehingga bentuk sederhananya menjadi A pangkat 3, B pangkat 4. Contoh yang kedua, M kuadrat N dipangkatkan 3 dibagi MN. Kita selesaikan dulu untuk yang pertama, yaitu M kuadrat N dipangkatkan 3. Lihat sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga untuk M, pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka M pangkat 2 kali 3. Sedangkan N dipangkatkan 3, hasilnya menjadi N pangkat 3. Kemudian dibagi MN. Karena pembagian, lihat sifat yang kedua. Apabila basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Sehingga untuk M, yang pertama pangkat 2 kali 3, berarti M pangkat 6. Karena pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. M yang kedua pangkatnya 1, jadi dikurangi 1 pangkatnya. Untuk N yang pertama pangkat 3, karena dibagi, maka dikurangkan pangkatnya oleh N yang kedua, yaitu 1. Sehingga N pangkat 3 kurangi 1. Maka bentuk sederhananya menjadi M pangkat 5, N pangkat 2. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai bilangan berpangkat bulat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa. Tetap bersemangat belajar di rumah. Bertemu lagi di video yang kedua, yaitu mengenai bentuk akar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.